Part 3. Ungkapan cinta. Aku masih sangat kesal mengingat apa yang Farel katakan tadi saat di luar. Bisa-bisanya dia dengan santai melontarkan kalimat yang tidak dapat diterima akal dan pikiran. Bisa-bisanya dia mengaku kalau status kami masih sepasang kekasih. Dia benar-benar mengundang amarahku. Akhirnya aku tiba di kantor, lalu menghempaskan diri ke kursi empuk yang setia menemaniku. Jika mengingat betapa sakitnya hatiku karena dikecewakan Farel, ingin rasanya keluar dari kantor ini. Namun, aku kembali mengingat sosok Rangga. Setelah berpisah dengan Farel, Rangga laki-laki pertama yang mampu membuat diriku kembali mengagumi seseorang. Aku berharap dapat membuka hati untuk menerima pendekatan yang dilakukan pria itu dalam beberapa bulan terakhir ini. Semoga dia mampu mengobati luka yang pernah ada. Awal mengagumi Rangga saat pertama kali bertemu dengannya. Aku merasa kalau wajahnya sangat mirip dengan seseorang. Tetapi saat itu aku menepiskan pemikiran itu. Namun, setelah bertemu kembali dengan Farel, aku baru menyadari kalau mereka berdua memiliki kemiripan. Banyak persamaan antara kedua laki-laki itu. Hidung mancung, kulit sawo matang yang cerah, dan gaya potongan rambutnya juga mirip. Apa mungkin aku mengagumi Rangga karena ternyata masih memikirkan sosok Farel kala itu? Ini tidak mungkin. Aku harus yakin kalau sang mantan hanyalah masa lalu. Hei, ngelamun aja dari tadi. Septi membuyarkan lamunanku. Bikin kaget aja deh. Aku memegang dada. Lagi mikirin apa sih? Serius banget dari tadi. Septi, sahabat terbaikku di kantor ini. Kami duduk sangat dekat karena meja kami bersebelahan. Dia ratu super tahu tentang semua hal di kantor, termasuk kedatangan Farel sebagai direktur baru. Aku juga bingung, kenapa anak itu sangat cepat memperoleh informasi secara terperinci. Lagi mikirin Rangga dan Farel. Cie, nyebut nama mereka udah kayak sahabat atau udah kenal lama. Aku tidak mengerti dengan maksud Septi. Memangnya aku ngomong apaan? Aku tidak ingat apa yang kukatakan tadi. Kamu sebut nama bos dan kepala HRD tanpa memakai Pak. Apa? Mungkin kamu salah dengar. Yang aku ingat bilang Pak Farel dan Pak Rangga. Aku meyakinkan Septi agar dia tidak curiga tentang status masa laluku dengan Farel. Gak mungkin aku salah dengar. BTW, kenapa kamu mikirin mereka? Jangan bilang kamu tertarik dengan kakak dan adik sepupuan itu. Aku terkejut mendengar penuturan Septi. Sepupuan? Maksud kamu? Tanyaku penasaran. Pak Farel dan Pak Rangga mah sepupuan. Gak mungkin. Aku tidak percaya. Apanya yang gak mungkin? Tapi kenyataannya memang seperti itu. Coba kamu perhatiin. Mereka memiliki kemiripan. Sama-sama cakep juga. Pak Rangga itu kakak sepupunya Pak Farel. Ya walaupun usia mereka sama. Ini benar-benar tidak pernah terbayangkan. Apa mungkin selama ini aku merasa kalau Rangga memiliki kemiripan dengan Farel karena ternyata mereka masih memiliki hubungan keluarga? Laki-laki yang kukagumi selama ini ternyata masih memiliki ikatan saudara dengan pria yang aku benci. Kenapa mereka harus memiliki ikatan keluarga? Apa mungkin sifat kedua saudara itu juga sama? Tega melukai dan menyakiti seseorang hingga menciptakan penderitaan dan merana karena cinta. Namun, aku harus yakin kalau Rangga dan Farel memiliki watak yang berbeda. Rangga lebih dewasa dan lembut jika dibandingkan dengan Farel. Ada apa dengan hatiku? Kenapa hati ini makin mengagumi Rangga? Apa mungkin ucapan karyawan dan karyawati itu benar kalau ternyata Rangga memiliki perasaan lebih untukku? Namun, kenapa dia tetap diam? Aku ingin mendengar pengakuan itu keluar langsung dari mulutnya, bukan dari orang lain. Waktu menunjukkan pukul 5:06 WIB sore. Aku masih tetap setia di depan komputer. Aku tidak tahu apakah Farel sengaja atau tidak
hingga dirinya memintaku menyelesaikan pekerjaan hari ini. Padahal tadi dia memberikan berkasnya sudah sore dan hampir menuju jam pulang kerja. Pulang yuk Lan. Rangga kini berdiri di depan meja kerjaku. Pekerjaan saya belum selesai Pak. Pak Farel meminta harus kelar hari ini. Aku memberikan penjelasan kepada Rangga. Sepenting apa sih? Farel ada-ada aja. Dia menggerutu di depanku. Oh iya Pak, saya boleh nanya sesuatu? Tanyaku kepadanya. Iya Lan, mau nanya apa? Dia selalu bersikap lembut, membuat hati ini makin mengaguminya. Bapak beneran sepupuan dengan Pak Farel? Kamu tahu dari mana? Dari seseorang Pak. Iya, benar. Dia adik sepupu saya. Oh, aku tidak pernah menyangka kalau apa yang Septi katakan ternyata benar. Saya tungguin kamu ya sampai selesai. Aku terkejut, tetapi juga bahagia. Nggak perlu Kak, aku yang akan tungguin Ulan. Tiba-tiba Farel menghampiri kami. Kenapa harus kamu? Tanya Rangga kepada Farel. Aku yang kasih kerjaan, jadi aku harus tanggung jawab nungguin dia sampai selesai. Jangan bilang kamu sengaja melakukan ini. Terserah kakak mau bilang apa. Kakak boleh pulang sekarang. Yang lain juga udah pada pulang. Ya udah, aku pulang. Aku titip Ulan. Nggak perlu titip, aku pasti jagain dia. Aku tidak mengerti apa maksud Farel. Rangga akhirnya beranjak meninggalkan aku dan Farel. Semua karyawan dan karyawati juga sudah pulang. Hanya kami berdua yang menjadi penghuni ruangan ini sekarang. Kenapa aku kembali dihadapkan dengan keadaan seperti ini? Harus bersama dengan Farel. Tadi siang Farel sudah membuatku sangat kesal hingga mengundang amarah. Sekarang aku melakukan pekerjaan harus berada di dekatnya. Dia mengambil posisi duduk sangat dekat denganku. Apa maksud dan niat Farel sebenarnya? Kenapa dia mengobrak-abrik hati dan pikiranku? Udah sampai mana kerjaannya? Tanya Farel, tetapi pandanganku tetap ke arah komputer. Masih banyak Pak. Aku memberikan jawaban tanpa melihat ke arahnya. Kita hanya berdua di ruangan ini. Ngomongnya santai aja. Gak perlu memanggilku dengan sebutan itu. Dia kembali mengucapkan kalimat yang sama saat kami makan siang tadi. Tapi ini masih di dalam lingkungan kantor. Iya, tapi gak ada orang lain yang dengar. Maunya apa sih? Tadi siang bapak bilang kalau di luar kantor aja bisa santai. Sekarang beda lagi. Aku menatap laki-laki itu. Pandangan kami sangat dekat dan hanya berjarak sekitar 2 cm. Aku tidak menginginkan debaran jantung yang tidak menentu ini. Tidak mungkin aku masih memiliki perasaan lebih untuk Farel, karena bagiku, laki-laki itu hanya masa lalu, tidak lebih. Dia telah berhasil membuat diriku merana beberapa tahun yang lalu. Kembangku, dia mengeluarkan panggilan yang dulu dia gunakan untukku. Beberapa tahun yang lalu, saat kami masih menjalin hubungan, aku dan Farel memiliki panggilan khusus. Dia memanggilku Kembang, dan aku menyebutnya Kumbang. Jika mengingat masa-masa itu, semuanya terasa indah. Hampir semua teman-teman di sekolah mendukung hubungan kami. Mereka menganggap kami pasangan yang sangat serasi. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Aku memalingkan wajah darinya. Kenapa kamu sangat membenciku? Dia meraih tanganku, tetapi langsung kutepiskan. Pertanyaan konyol, aku muak dan membencimu, tapi aku mencintaimu. Farel kembali menyakiti hati dan perasaanku. Kenapa dia tega mengucapkan kalimat itu? Jika dia benar memiliki cinta untukku, dirinya tidak mungkin sanggup membuatku menderita dan merana. Ungkapan cinta yang keluar dari mulutnya hanya akan membuat jiwa ini makin tersiksa. Aku tidak ingin mempercayai apa yang dia katakan. Apakah Ulan akan memaafkan Farel?